Iya, kamu harus melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan. Namanya pesugihan penglaris bulu gendruwo. Itu nantinya akan membuat usahamu menjadi laris manis. Dan kamu akan menjadi kaya raya. Pagi itu seperti biasanya, Rasmi menjajakan dagangannya di meja warungnya. Warungnya berada tepat di depan rumahnya. Rasmi berjualan lauk pauk serta pecel dan juga soto. Pelanggannya banyak yang datang ke warungnya Rasmi. Karena masakannya yang dikenal enak, harganya yang murah dari warung-warung yang lain. Jadi tidak heran kalau banyak pelanggan yang datang. Biasanya yang datang kebanyakan ibu-ibu. Ada juga terkadang bapak-bapak yang akan di warungnya. Meskipun letak warungnya berada di dalam gang yang tidak terlalu dijangkau oleh banyak orang, akan tetapi entah kenapa warungnya Bu Rasmi ini selalu saja ramai dipadati para pembeli yang bukan orang di daerahnya. Suatu ketika Rasmi ini hanya jualan lauk pauk berkeliling saja untuk mencukupi kehidupannya yang serba kekurangan. Karena suaminya Rasmi ini sudah meninggalkan Rasmi dan anaknya lebih dulu. Suaminya Rasmi ini meninggal saat Bella masih duduk di bangku sekolah dasar. Bapaknya Bella meninggal karena menderita sakit yang dideritanya. Karena Rasmi dan suaminya tidak memiliki uang banyak untuk pengobatan, akhirnya hanya dirawat di rumah saja dengan obat-obatan tradisional dan hingga pada akhirnya bapaknya Bella ini tidak kuat menahan sakitnya dan meninggal dunia. Bella sekarang sudah bersekolah di kelas 2 SMA. Rasmilah yang membiayai sekolah Bella dengan berjualan lauk pauk keliling. Terkadang Bella setiap pagi sebelum berangkat sekolah, dia selalu membantu Bu Rasmi untuk masak di dapur. Bella tidak malu kalau ibunya berjualan berkeliling seperti itu. Malah dia bangga karena ibunya sangat bekerja keras demi Bella dan kehidupan keluarganya sehari-hari. Kalau hari Minggu libur sekolah, biasanya Bella ikut ibunya berjualan keliling ke desa-desa sebelah juga. Bu Rasmi berjualan keliling dengan berjalan kaki karena tidak memiliki kendaraan apapun. Ada sepeda namun sepedanya sudah rusak. Pagi itu terdengar sayup-sayup suara azan dari masjid. Bella pun terbangun dengan bermalas-malasan. Bella menghampiri ibunya yang sudah berada di dapurnya. Dengan langkah kakinya yang sempoyongan karena nyawanya belum terkumpul, Bella berjalan ke dapur. Sudah bangun kamu, nak? Tanya Bu Rasmi. Iya, Bu, jawab Bella singkat. Bella berjalan menuju ke kamar mandi terlebih dahulu untuk cuci muka dan mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai sholat, Bella kembali lagi ke dapur untuk membantu ibunya memasak. Bella membantu mengupaskan bawang dan mengiris bawang untuk membuat bumbu masakan lauk pauk ibunya. Ibu gak berhenti jualan saja, Bu. Biar Bella yang gantiin ibu jualan. Ibu di rumah saja istirahat, ucap Bella. Enggak lah, Bel, nanti kamu malah capek, jawab Bu Rasmi. Ya udah, kalau begitu aku ikut ibu ya seperti biasanya, ucap Bella. Bu Rasmi pun menjawab dengan senyuman kepada Bella. Bella terus membantu ibunya sampai masakannya itu selesai. Alhamdulillah udah selesai, ucap Bella. Iya, Bel, makasih ya udah bantuin ibu, jawab Bu Rasmi. Bella mengangguk menjawab jawaban ibunya sembari menata lauk pauk untuk dimasukkan ke dalam plastik. Lauk pauknya dimasukkan ke dalam plastik karena supaya memudahkan Bu Rasmi berjualan dan jadi lebih cepat. Setelah semuanya sudah selesai dimasukkan ke dalam plastik, sekitar pukul jam 11 siang, Bella dan ibunya berjualan keliling dengan berjalan kaki. Dari desa satu ke desa lain, Bella dan Bu Rasmi berkeliling mencari pembeli. Di tengah terik panasnya matahari, Bella dan Bu Rasmi masih tetap semangat berjualan, menjajakan dagangannya. Bella sembari berteriak-teriak untuk mengundang para pembeli agar terdengar. Lauk pauk masih panas, teriak Bella. Meskipun harus berteriak-teriak, Bella tidak malu. Dan ketika Bella teriak, tiba-tiba ada salah satu ibu yang membeli. Mbak, beli mbak. Akhirnya Bella dan Bu Rasmi mendatangi ke rumah ibu yang memanggilnya. Silakan pilih, Bu, mau lauk yang mana? Ucap Bu Rasmi. Ibu tersebut pun memilih lauk sendiri di tempat dagangannya.
Saat Bella dan Bu Rasmi mangkal di rumahnya ibu yang pertama memanggil, beberapa tetangganya pun datang menghampiri Bella dan Bu Rasmi untuk membeli lauk pauknya. Dagangannya Bu Rasmi habis sampai pukul 1 siang. Setelah semuanya habis tak tersisa, Bella dan Bu Rasmi pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Di panas terik matahari yang sangat menyengat, di ubun-ubun Bella dan Bu Rasmi berjalan kaki. Singkat ceritanya, sesampainya di rumah, Bella dan Bu Rasmi istirahat terlebih dahulu untuk makan siang dan sholat. Dan mereka sempatkan untuk tidur siang. Sore harinya, Bella mengantar Bu Rasmi ke pasar untuk belanja buat jualan lauk pauk. Mereka ke pasar dengan menggunakan angkutan umum. Bella dan Bu Rasmi pergi ke pasarnya setiap 3 hari sekali kalau bahan-bahannya sudah habis. Perjalanan menuju ke pasarnya dengan menggunakan angkutan umum sekitar 15 menit. Sesampainya di pasar, Bu Rasmi belanja sayuran dan bumbu-bumbu masak untuk masakan lauk pauknya. Setelah semua belanjaannya sudah dibeli, mereka berdua pun pulang ke rumah. Di rumah, Bella mandi namun Bu Rasmi masih sibuk menyiapkan bumbu-bumbu yang dikupas untuk masak besok. Karena supaya tidak terlalu kelamaan besok masaknya. Setelah mandi, Bella masuk ke dalam kamarnya untuk menyiapkan jadwal pelajaran sekolahnya. Malam itu Bella sekalian belajar untuk sekolahnya besok. Bu Rasmi setelah menyiapkan bumbu-bumbunya, dia langsung masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Keesokan paginya seperti biasa, Bu Rasmi lebih awal sudah terbangun dan sudah ada di dapurnya. Bella pun membantu ibunya walau sebentar, karena Bella nanti harus berangkat ke sekolah. Sekitar pukul 6 pagi. Bella menghentikan untuk membantu ibunya karena Bella harus bersiap-siap sarapan dan mandi. Bel, sudah kamu sarapan sama mandi saja sana. Nanti takut kesiangan, ucap ibunya. Nanggung Bu, sedikit lagi, jawab Bella. Udah gak usah nak, nanti biar ibu saja yang melanjutkan, ucap Bu Rasmi. Ya udah, aku sarapan sama mandi dulu ya Bu, jawab Bella. Bella pun sarapan terlebih dahulu, dan setelah sarapan Bella langsung masuk ke dalam kamar mandinya. Setelah Bella rapi dengan seragam sekolahnya, Bella mengambil ibunya untuk berpamitan berangkat sekolah. Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum, ucap Bella sembari mencium tangan ibunya. Iya Do, hati-hati di jalan ya. Sekolah yang pintar, ucap Ibu Rasmi. Bella pun berangkat dengan berjalan kaki menuju ke jalan raya untuk menunggu angkutan umum. Bella memang setiap berangkat sekolah dan pulang sekolah dia harus naik angkutan umum. Sekolahnya Bella ini letaknya cukup jauh, jadi tidak mungkin kalau Bella harus berjalan kaki menuju ke sekolah. Singkat cerita, siang itu Bu Rasmi berjualan lauk pauk keliling sendiri karena Bella sedang sekolah. Dan siang itu Bu Rasmi pulang lebih awal karena dagangannya sudah habis diborong dengan salah satu ibu-ibu yang ada di desa sebelah. Jadi Bu Rasmi bisa pulang pukul 12 siang. Tepat zuhur dengan terik matahari yang sangat menyengat. Bella biasanya pulang sekolahnya sekitar pukul 3 sore. Jadi Bu Rasmi kalau ke pasar juga harus sendiri. Tapi karena kemarin baru saja belanja ke pasar, jadi Bu Rasmi bisa beristirahat tidur siang lebih awal. Penghasilan dari jualan lauk pauknya ini masih kurang untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Karena uang yang didapat itu nanti akan diputar balik lagi untuk modal. Jadi Bu Rasmi terkadang masih harus berutang juga ke tetangganya. Dan untungnya tetangganya itu baik mau meminjamkan uang kepada Bu Rasmi. Saat malam hari ketika Bu Rasmi sedang tidur, dia bermimpi buruk. Bu Rasmi bermimpi didatangi sosok genderuwo di depan rumahnya. Dan sosok genderuwo tersebut dengan tubuh yang sangat tinggi, besar, dengan bulu-bulu berwarna hitam dan tebal. Wajahnya sangat menyeramkan dengan 2 gigi taring yang keluar dari mulutnya. Dan kedua matanya menatap Bu Rasmi dengan tatapan tajam merah menyala. Waktu itu, Bu Rasmi sedang menyapu halaman rumahnya. Dan tiba-tiba saja ada sosok genderuwo. Sosok genderuwo tersebut seakan ingin menarik tangannya Bu Rasmi. Lepas, tolong. Namun teriakannya Bu Rasmi di dalam mimpinya itu seperti tidak ada tetangga atau siapapun yang mendengarnya. Tangan sosok genderuwo menggenggam tangan Bu Rasmi dengan kuatnya. Ayo ikut aku, ucapnya seketika.
Bu Rasmi terbangun dengan nafas yang tidak beraturan dan tubuhnya yang basah kuyup dipenuhi dengan keringat. Ternyata cuma mimpi. Gumam Bu Rasmi dalam hati. Bella yang saat itu berada di kamarnya. Bella mendengar suara teriakan ibunya, sehingga Bella datang menghampiri ke kamar ibunya. "Ada apa, Bu? Ibu kenapa? Kenapa tadi kok teriak-teriak, Bu?" cecar Bella. Gak apa-apa, Bel. Ibu cuma mimpi buruk aja, jawab Bu Rasmi. "Bentar ya, Bu," ucap Bella sembari berjalan meninggalkan ibunya. Bella berjalan menuju ke dapurnya untuk mengambilkan segelas air putih untuk ibunya. Setelah selesai mengambil segelas air putih, Bella pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Lalu segelas air putih tersebut Bella berikan kepada ibunya. "Ini, Bu, diminum dulu supaya ibu lebih tenang," ucap Bella. Terima kasih ya, Bel. Jawab Bu Rasmi. Bella pun mengangguk menjawab ucapan dari ibunya. Kamu tidur sini aja ya, Bel. Ibu takut, ucap Bu Rasmi. "Iya, Bu, bentar Bella ambil bantal di kamar," jawab Bella. Bella menuju ke kamarnya untuk mengambil bantalnya, diboyong ke kamar ibunya karena mau tidur bareng dengan Bu Rasmi. Singkat cerita, keesokan paginya, tiba-tiba saja Bu Rasmi demam. Akhirnya Bella tidak berangkat sekolah karena mau menjaga ibunya yang sedang sakit itu. Dan Bu Rasmi juga tidak berjualan lauk pauk sementara. Bella tidak membawa ibunya ke rumah sakit karena tidak ada biaya untuk membawa Bu Rasmi ke rumah sakit. Bella hanya membuatkan ramuan jamu penurun panas untuk ibunya dan juga mengompres dahinya Bu Rasmi. Dengan sabar dan teliti, Bella merawat dan menjaga Bu Rasmi sampai sembuh. 2 hari kemudian, akhirnya Bu Rasmi sembuh juga dari sakitnya. Bu Rasmi mulai kembali berjualan lagi, namun tidak terlalu banyak masakannya karena Bu Rasmi baru sembuh. Namun meskipun Bu Rasmi membuat masakannya lebih sedikit, tapi malah tidak laku terjual. Bu Rasmi melihat ada orang lain yang berjualan sama dengan Bu Rasmi. Bu Rasmi kenal dengan orang tersebut. Orang yang berjualan lauk pauk sama dengan Bu Rasmi itu adalah tetangganya Bu Rasmi. Dan Bu Rasmi lihat beberapa pelanggannya membeli kedagangannya tetangga Bu Rasmi tersebut. Jadi selama Bu Rasmi ini sakit, tetangganya ini kesempatan untuk berjualan lauk pauk. Tapi meskipun begitu, Bu Rasmi tidak menyalahkan tetangganya. Karena kan rezeki udah diatur. Jadi Bu Rasmi tidak takut akan hal itu. Meskipun masakan lauk pauknya hari itu tidak laku sama sekali. Hingga suatu ketika Bu Rasmi berteduh terlebih dahulu ke sebuah warung yang ada di pinggir jalan yang ada di desa lain. Bu Rasmi meneduh sembari memesan air putih. Karena Bu Rasmi merasa kehausan, apalagi cuacanya siang itu tidak seperti biasanya. Bu Rasmi merasakan kalau siang itu cuacanya sangat panas sekali. Sesekali Bu Rasmi mengelap keringat yang menetes di dahinya. Saat di warung tersebut, ada sosok kakek tua yang duduk di depan warung tersebut. Bu Rasmi saat itu mau pergi dari warung itu. Namun tiba-tiba saja kakek tua itu menghentikan langkah kakinya Bu Rasmi. Bu, sini, ucap kakek tua tersebut. Iya, Kek, ada apa? Tanya Bu Rasmi. Sini, jawab kakek tua sembari melambaikan tangannya. Kemudian Bu Rasmi pun menghampiri kakek tua tersebut dan duduk di sebelahnya. Kenapa, Kek? Tanya Bu Rasmi. Kamu jualan apa? Tanya kakek tua tersebut. Lauk pauk, Kek, jawab Bu Rasmi. Kakek mau. Imbu Bu Rasmi. Tapi saya tidak punya uang, ucap kakek tua tersebut. Lalu Bu Rasmi mengeluarkan salah satu lauk pauknya dan diberikan kepada kakek tua itu. Ini, Kek, silakan diambil. Buat kakek tidak usah bayar, Kek, ucap Bu Rasmi sembari memberikan lauk pauknya. Kakek pun menerima lauk pauk pemberian dari Bu Rasmi. Kakek tua tersebut melihat ke wadah tempat lauk pauknya yang terlihat masih sangat banyak. Dagangannya kamu masih banyak. Apa memang tadi buatnya banyak? Tanya kakek tua penasaran.
Seketika Bu Rasmi menundukkan kepalanya dengan wajah yang lesu dan murung. Dagangannya saya hari ini belum ada yang laku sama sekali, kek. Padahal kebutuhan saya banyak sekali. Sampai saya harus mencari utang ke sana kemari ke tetangga. Ucap Bu Rasmi. Maaf ya, kek, saya jadi curhat. Tambah Bu Rasmi. Tidak apa-apa, kamu yang sabar. Jawab kakek tua tersebut. Seketika kakek tua tersebut merogoh ke dalam saku bajunya. Dan kakek tua tersebut mengeluarkan secari kertas, lalu diberikan kepada Bu Rasmi. Ambil ini, ucap kakek tua sembari memberikan kepada Bu Rasmi. Apa ini, kek? Untuk apa? Cecar Bu Rasmi. Itu di dalam kertas tersebut bertuliskan alamat. Jika kamu ingin hidupnya berubah, datanglah ke tempat tersebut. Kapanpun kalau kamu mau dan siap. Ucap kakek tersebut. Saat Bu Rasmi sedang fokus untuk membacakan alamat yang ada di dalam kertas tersebut. Dan ketika Bu Rasmi melihat ke arah samping, tempat kakek tua itu duduk, tiba-tiba saja kakek tua itu menghilang entah kemana. Bu Rasmi pun celingak-celinguk mencari keberadaannya kakek tua tersebut, tapi tidak ada. Akhirnya Bu Rasmi mengantongi kertas yang bertuliskan alamat tersebut dan bergegas untuk kembali pulang ke rumahnya karena lauk pauknya sudah tidak laku. Sesampainya di rumah, Bu Rasmi membagikan lauk pauknya yang tidak laku tersebut kepada tetangganya. Karena kalau tidak dibagikan, lauk pauknya itu pasti akan basi dan terbuang mubazir. Singkat cerita, Ibu Rasmi hari berikutnya mulai berjualan kembali. Namun tetap saja dagangannya Bu Rasmi ini tidak laku dan terpaksa harus dibawa pulang lagi dan dibagi kepada para tetangganya. Bu Rasmi benar-benar bingung harus berbuat apa lagi karena Bu Rasmi sudah tidak memiliki modal untuk berjualan lauk pauknya. Bu Rasmi sudah memiliki kerugian yang cukup banyak karena dagangannya sudah 2 hari ini tidak laku sama sekali. Dan pada akhirnya Bu Rasmi harus meminjam uang lagi kepada tetangganya. Bu Rasmi datang ke tetangganya itu untuk meminjam uang. Assalamualaikum, ucap Bu Rasmi. Waalaikumsalam, Bu. Bu Rasmi, ada apa? Tanya tetangganya. Saya mau minjam uang lagi, Bu, kalau boleh. Buat modal jualan saya, Bu. Ucap Bu Rasmi. Maaf ya, Bu, utang ibu yang sebulan yang lalu saja belum dibayar. Sekarang mau minjam lagi. Maaf, Bu, saya tidak bisa meminjamkan uang lagi. Jawab tetangganya itu. Saya mohon, Bu, saya sangat butuh sekali uang itu untuk modal jualan saya, Bu. Ucap Bu Rasmi. Tidak bisa, Bu Rasmi. Ibu bayar dulu utangnya. Nanti saya akan meminjamkan ibu lagi. Jawabnya. Ya sudah, Bu, kalau begitu saya pamit pulang. Makasih ya, Bu. Ucap Bu Rasmi karena tidak mendapat pinjaman. Akhirnya Bu Rasmi pun pulang ke rumahnya tanpa membawa hasil apa-apa. Singkat cerita, Bu Rasmi menceritakan semuanya kepada Bella, anaknya. Bel, ibu udah tidak ada modal lagi buat jualan. Sudah minjam uang ke sana kemari, tapi tidak ada juga yang meminjamkan uang kepada ibu. Ibu kayaknya harus berhenti jualan, Bel. Ibu harus mencari pekerjaan lain. Ucap Bu Rasmi. Kalau begitu, aku berhenti sekolah aja ya, Bu. Aku kasihan sama ibu. Aku mau kerja aja, Bu, bantuin ibu. Jawab Bella. Jangan, Bel. Kamu gak boleh putus sekolah. Kamu harus tetap melanjutkan sekolah, Bel. Ucap Bu Rasmi. Tapi kan, Bu, gimana mau bayar SPP sekolahnya, Bu? Apalagi SPP ku udah nunggak. Ucap Bella. Sudah, kamu tenang aja, biar ibu yang memikirkan semuanya. Jawab Bu Rasmi. Saat Bu Rasmi sedang tidur termenung sembari melamun di dalam kamarnya, Bu Rasmi teringat pesan dari kakek tua yang Bu Rasmi temui di warung waktu itu. Bu Rasmi mencari surat yang disimpannya di dalam lemari dan membacanya alamatnya. Rasmi pun berpikir untuk mendatangi tempat tersebut. Keesokan harinya Bu Rasmi mendatangi ke rumah tetangganya yang berprofesi sebagai rentenir.
Bu Rasmi berniat ingin meminjam uang kepada rentenir untuk ongkos Bu Rasmi pergi ke tempat itu. Selama ini Bu Rasmi tidak pernah sama sekali meminjam uang kepada rentenir, karena bunganya 2 kali lipat. Dan entah kenapa kali ini Bu Rasmi berani untuk meminjam uang kepada rentenir tersebut. Assalamualaikum, ucap Bu Rasmi. Waalaikumsalam, jawab rentenir tersebut. Bu Rasmi, silakan masuk Bu, jawabnya. Akhirnya Bu Rasmi pun masuk ke dalam rumahnya rentenir tersebut. Ada apa Ibu tumben datang ke rumah saya? Iya Mas, jadi saya mau pinjam uang, ucap Bu Rasmi. Ibu mau minjam uang berapa Bu? Tanyanya. 3 juta kalau boleh, jawab Bu Rasmi. Tentu boleh dong Bu, bentar saya ambilkan uangnya, ucapnya sembari masuk ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian rentenir tersebut keluar dan menghampiri Bu Rasmi lagi. Ini Bu uangnya, Ibu tahu kan syaratnya apa? Tanyanya sembari memberikan uangnya kepada Bu Rasmi. Iya saya tahu, jawab Bu Rasmi. Setelah mendapatkan pinjamannya itu, Bu Rasmi kembali ke rumahnya. Singkat cerita, hari berikutnya Bu Rasmi berpamitan kepada anaknya, yaitu Bella. Bu Rasmi berbohong kepada Bella dengan alasan mau pergi ke tempat saudaranya untuk meminjam uang. Padahal sebenarnya Bu Rasmi ini mau pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh kakek tua waktu itu. Bel, kamu di rumah saja ya. Kamu jaga rumah, kalau ada apa-apa kamu minta tolong sama tetangga saja, ucap Bu Rasmi. Loh, emangnya ibu mau pergi kemana? Tanya Bella penasaran. Ibu mau pergi ke kampung dulu, mau tempat saudara mau minjam uang buat modal jualan Bel, ucap Bu Rasmi. Emangnya ibu ada ongkos untuk pergi ke kampung Bu? Tanya Bella. Ada Bel, ibu masih ada simpanan, jawab Bu Rasmi beralasan. Ya udah ibu hati-hati di jalan, cepat pulang ya Bu, ucap Bella sebelum berangkat. Bu Rasmi memberikan uang kepada Bella untuk uang jajannya Bella di sekolah dan uang untuk makan Bella. Akhirnya hari itu juga Bu Rasmi pergi dengan menggunakan bus menuju ke tempat yang katanya kakek tua bisa merubah kehidupannya Bu Rasmi. Bu Rasmi berangkat menggunakan bus. Perjalanan yang ditempuhnya sekitar 4 jam perjalanan. Sesampainya di perjalanan, Bu Rasmi sempat bertanya-tanya terlebih dahulu kepada tetangga sekitar. Bu Rasmi melihat ada sebuah warung yang ada di pinggir jalan, dan akhirnya Bu Rasmi pun mencoba bertanya kepada bapak-bapak yang ada di dalam warung. Maaf Pak, permisi saya mau tanya, Bapak tahu alamat rumahnya ini enggak? Tanya Ibu Rasmi. Oh, letaknya di sana Bu. Ibu harus masuk ke dalam hutan, terus lurus, dan nanti di sana ada sebuah perkampungan, jawab bapak tersebut. Terima kasih ya Pak, ucap Bu Rasmi. Bu Rasmi pun pergi menuju ke tempat yang sudah diberikan petunjuk denahnya oleh bapak-bapak tadi. Bu Rasmi berjalan menyusuri ke dalam hutan yang jaraknya tidak terlalu jauh. Dan akhirnya sekitar 15 menitan, Bu Rasmi pun sampai. Beliau langsung berjalan menuju ke rumah yang diduga tempatnya. Assalamualaikum, ucap Bu Rasmi. Waalaikumsalam, ucap sosok lelaki tua yang membukakan pintunya. Dan betapa terkejutnya Bu Rasmi kalau yang keluar membukakan pintunya itu adalah sosok kakek tua yang saat itu Bu Rasmi temui di warung. Akhirnya kamu datang juga, ayo masuk, ucap kakek tersebut. Bu Rasmi pun duduk di ruang tamunya kakek tua tersebut. Saya tahu kalau kamu pasti akan datang ke sini, ucap kakek. Kok kakek bisa tahu dari mana? Tanya Bu Rasmi penasaran. Sudah, kamu gak perlu tahu, jawab kakek. Jadi saya harus ngapain kek? Kata kakek saya kalau datang ke sini bisa merubah hidup saya. Tanya Bu Rasmi. Kamu harus melakukan ritual, ucap kakek tua. Maksudnya gimana kek? Cecar Bu Rasmi.
Iya, kamu harus melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan. Namanya pesugihan penglaris bulu gendruwo. Itu nantinya akan membuat usahamu menjadi laris manis. Dan kamu akan menjadi kaya raya. Jelas kakek tua. Pesugihan penglaris, kek? Tanyanya seketika Bu Rasmi mulai berpikir kembali. Bu Rasmi antara takut dan butuh untuk itu. Karena Bu Rasmi ingin usahanya laris manis dan menjadi kaya raya. Karena sudah terhimpit ekonomi dan Bu Rasmi harus tetap melanjutkan usahanya itu. Bu Rasmi pun bersedia untuk melakukan apa yang dikatakan oleh kakek tua tersebut. Gimana? Apa kamu siap dan yakin? Tanya kakek. Iya, kek, saya siap dan yakin. Jawab Ibu Rasmi. Sesaji yang harus kamu siapkan untuk berupa tumpeng dan jajan pasar, kembang setaman, minyak mise, dan yang terpenting adalah ayam cemani hidup. Ucap kakek tua. Tapi saya tidak tahu belinya di mana, kek. Gimana kalau saya bayar saja, nanti kakek yang menyiapkan semuanya? Jawab Bu Rasmi. Akhirnya kakek tua itu pun menyetujui, dan Bu Rasmi membayar untuk perlengkapan yang dipersiapkan sebagai ritual. Ritual yang harus kamu lakukan yaitu bertapa dengan merapalkan mantra di bawah pohon gayam. Ucap kakek tersebut. Lalu bagaimana lagi, Mbak? Tanya Bu Rasmi. Kamu harus bertapa tanpa menggunakan sehelai baju pun. Dan jangan sampai ada orang yang melihatmu. Dan saat sedang melakukan ritual, kamu harus membakar terasi di bawah pohon gayam tersebut untuk ritual pemanggilan sosok gendruwo. Bila ritual itu diterima, maka gendruwo akan muncul memperlihatkan diri. Pada saat gendruwo memperlihatkan diri, maka kamu harus semakin keras membaca mantra dengan sungguh-sungguh. Jika gendruwo menerima persembahan itu, maka yang akan dilakukannya adalah menginjak kepala ayam cemani yang disiapkan sampai ayam itu mati. Lalu mulai memakannya. Saat sudah selesai makan, maka gendruwo akan memberikan bulunya. Jelas kakek tua tersebut. Singkat ceritanya, setelah kakek tua tersebut telah mempersiapkan semuanya sesajen untuk melakukan ritual nanti, dan malam harinya Bu Rasmi diantarkan oleh kakek itu di tempat pohon gayam yang ada di tengah hutan. Bu Rasmi dan kakek tua tersebut berjalan menyusuri hutan dengan berbekal senter untuk penerangan jalan setapak yang dilaluinya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Rasmi dan kakek tua itu pun sampai di bawah pohon gayam. Kakek tua itu mulai menata sesajen berupa tumpeng, jajanan pasar, kembang setaman, minyak misik, dan ayam cemani hidup. Semuanya ditata oleh kakek di bawah pohon gayam. Kemudian Bu Rasmi mulai membakar terasinya. Dan setelah siap, kakek pun pergi meninggalkan Bu Rasmi seorang diri di bawah pohon gayam tersebut. Bu Rasmi melepas semua pakaiannya dan duduk bertapa di bawah pohon gayam dengan beralaskan daun pisang. Lalu Bu Rasmi mulai merapalkan mantranya yang sudah diberikan oleh kakek tua. Mantra atau semacam bait bacaan yang dibaca Ibu Rasmi. Intinya adalah persembahan atau keselamatan yang dilakukan adalah dengan niat mengabdi kepada gendruwo pengusaha pohon gayam dan memohon agar diberikan kemudahan mendapatkan materi dengan meminjam bulu gendruwo. Setelah Bu Rasmi berkomat-kamit membacakan mantranya, beberapa saat kemudian hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuhnya. Bu Rasmi yang telanjang bulat dan Bu Rasmi merasa merinding. Suasananya semakin mencekam saat ada hembusan angin kencang datang ke arahnya Bu Rasmi. Bu Rasmi semakin kencang merapalkan mantranya. Dan Bu Rasmi melihat ada sosok bayangan hitam di depan pohon gayam tersebut. Pada saat itu juga, Bu Rasmi mendengar seperti ada suara langkah kaki yang ditapak di atas tanah dengan suaranya yang berat. Bu Rasmi tiba-tiba saja mencium aroma bau anyir yang menyeruak di hidungnya. Dan betapa terkejutnya Bu Rasmi ketika melihat ke depan pohon gayam. Ada sosok gendruwo yang berdiri di hadapannya Bu Rasmi. Dengan tubuh yang tinggi besar, dengan bulu yang tebal berwarna hitam,
dan 2 gigi taring yang dari mulutnya serta matanya yang merah menyala menatap tajam ke arahnya Bu Rasmi. Sosok genderuwo tersebut ini sama persis seperti ada yang dimimpinya Bu Rasmi. Dan sekarang nyata di hadapannya Bu Rasmi. Kemudian Bu Rasmi langsung memberikan ayam hitam atau ayam cemani kepada sosok genderuwo itu. Lalu sosok genderuwo tersebut langsung menginjak ayam itu hingga mati yang kemudian dimakan sosok genderuwo itu. Bu Rasmi hanya menyaksikannya saja dengan tubuhnya yang bergetar merinding, seluruh bulu kuduknya berdiri. Setelah memakannya, kemudian Bu Rasmi diminta untuk mencabut bulu yang ada di tubuhnya sosok genderuwo tersebut. Bulu genderuwo tersebut Bu Rasmi masukkan ke dalam kain mori atau kain putih yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan seketika sosok genderuwo tersebut menghilang dengan sendirinya. Bu Rasmi pun memakai bajunya dan bergegas untuk pulang ke rumahnya ke kakek tua. Bu Rasmi berjalan menyusuri hutan dengan berjalan kaki sendirian. Di dalam gelapnya malam dengan menggunakan lampu senter sebagai penerangan jalannya. Di sepanjang jalan menuju ke rumahnya, kakek tua itu Bu Rasmi mendengar sayup-sayup suara-suara aneh seperti ada orang yang menangis. Ada suara hewan-hewan dan Bu Rasmi merasa kalau di sepanjang jalan seperti ada banyak makhluk yang mengawasi Bu Rasmi. Dengan langkah yang terburu-buru, Bu Rasmi berharap segera sampai di rumahnya kakek tua. Singkat cerita, Bu Rasmi pun sampai di rumahnya kakek tua itu. Ingat ya, nanti bulu genderuwo itu kamu simpan di tempat dagangan kamu. Sebelumnya kamu simpan saja di dalam lemari. Dan nanti di dalam lemari itu kamu akan mendapatkan uang. Setiap malam Selasa Wage, kamu datang ke tempat pohon gayam. Kamu datang ke sini untuk melakukan ritual. Jelas kakek tua itu. Ritual apa, kek? Tanya Bu Rasmi. Untuk melakukan ritual memperpanjang peminjaman bulu genderuwo tersebut. Karena kalau tidak dari keluarga, kamu akan ada yang meninggal sebagai tumbalnya, ucap kakek. Baik, kek. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya, kek. Terima kasih, jawab Bu Rasmi. Bu Rasmi pun pulang dengan menggunakan bus. Dengan perjalanan yang sama seperti saat Bu Rasmi berangkat, Bu Rasmi menempuh waktu sekitar 4 jam perjalanan. Singkat cerita, akhirnya Bu Rasmi pun sampai di rumahnya sekitar pukul 11 siang. Kebetulan saat itu Bella sedang ada di rumah karena tidak berangkat sekolah hari Minggu. Assalamualaikum, ucap Bu Rasmi. Waalaikumsalam, ucap Bella sembari membuka pintu. Ibu, akhirnya ibu pulang juga, ucap Bella. Gimana Bu, ibu udah mendapat pinjaman dari saudara di kampung? Tanya Bella. Sudah, Bel, kamu tenang saja. Ibu mau istirahat dulu, Bel, jawab Bu Rasmi. Ya udah ibu istirahat dulu, pastikan capek, ucap Bella. Bu Rasmi pun masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu kamarnya supaya Bella tidak melihat apa yang sedang dilakukan oleh Bu Rasmi. Bu Rasmi meletakkan kain putih yang berisi bulu genderuwo itu di dalam lemari. Dan siang itu Bu Rasmi tertidur karena Bu Rasmi sudah capek dengan perjalanan cukup jauh. Bu Rasmi terbangun sekitar pukul 5 sore. Dan setelah bangun tidur, Bu Rasmi segera untuk mandi karena semua pekerjaan rumahnya Bu Rasmi ini sudah dikerjakan semuanya oleh Bella. Setelah selesai mandi, Bu Rasmi masuk ke dalam kamar, membuka lemarinya untuk mengambil baju ganti. Namun betapa terkejutnya Bu Rasmi ketika melihat lemarinya itu berisi uang yang sangat banyak sekali. Seketika Bu Rasmi menjadi kaya raya mendadak dan akhirnya Bu Rasmi bisa mengembalikan uangnya rentenir dan tetangganya. Ibu Rasmi benar-benar masih tidak menyangka kalau uangnya datang dengan secepat itu. Padahal baru tadi siang Bu Rasmi meletakkan uangnya di dalam lemari. Akan tetapi tiba-tiba sore harinya sudah banyak sekali uang dan beberapa emas batangan. Malam harinya Bu Rasmi langsung mengembalikan uangnya kepada tetangga dan rentenir secara langsung lunas. Singkat cerita, beberapa hari berikutnya Bu Rasmi mulai membuka warung lauk pauk di depan rumahnya. Serta ada soto dan pecel.
Bu Rasmi bisa membuka warungnya itu dengan uang yang didapatkannya dengan bulu genderuwo. Saat Bu Rasmi membuka warung lauk pauk di depan rumahnya, Bu Rasmi meletakkan bulu genderuwo yang dibungkus dengan kain putih diletakkan di dalam laci uang warungnya. Dan memang warungnya Bu Rasmi itu setiap harinya selalu didatangi pembeli dan pelanggan, sampai Bu Rasmi menjadi perbincangan para tetangganya yang tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Pesugihan itu. Tapi dia pekerja malam kayaknya. Kunjingan dari para tetangganya. Namun Bu Rasmi tidak memperdulikan akan hal itu. Bu Rasmi menjawabnya dengan santai dengan beralasan kalau Bu Rasmi telah mendapatkan warisan dari orang tuanya yang di kampung. Memang sekarang Bu Rasmi udah bisa merenovasi rumahnya menjadi mewah dan megah. Bahkan Bu Rasmi sekarang udah bisa membeli motor. 2 motor sekaligus, yang satu untuk Bu Rasmi dan yang satunya untuk Bella berangkat sekolah. Bella juga senang karena ibunya sekarang udah sukses. Setiap harinya warung Bu Rasmi ini selalu ramai dengan pembeli, sampai Bu Rasmi kewalahan untuk melayani para pembelinya. Terlihat di depan warungnya Bu Rasmi terparkir banyak sepeda motor atau bahkan mobil, karena memang masakannya Bu Rasmi ini terkenal enak dan murah. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong untuk membeli ke warungnya Bu Rasmi. Terkadang juga Bella selalu membantu ibunya berjualan. Bu Rasmi tutup tokonya sampai jam 6 sore. Karena semua dagangannya yang sejak siang itu sudah habis. Pendapatan dari berjualannya Bu Rasmi semakin meningkat. Dan Bu Rasmi pun sekarang apa yang diinginkan bisa langsung didapat dengan mudahnya. Hingga tiba di mana hari Selasa Wage, Bu Rasmi pun datang ke tempat ritual awalnya, yaitu di bawah pohon gayam. Bu Rasmi sudah mempersiapkan semuanya sesajen dan juga ayam cemani atau ayam hitam untuk makan sosok genderuwo penunggu pohon gayam tersebut. Tak lupa pula Bu Rasmi membakar terasinya dan mulai merapalkan mantranya. Serta Bu Rasmi sudah bertelanjang bulat di bawah pohon gayam tersebut. Beberapa saat kemudian, sosok genderuwo itu pun datang menghampiri Bu Rasmi. Dan Bu Rasmi langsung memberikan ayam cemaninya kepada sosok genderuwo. Sosok genderuwo itu pun langsung menginjak ayam hitam dengan kuatnya, sehingga ayam hitam tersebut mati. Dan setelah ayam hitam itu mati, sosok genderuwo itu langsung memakannya. Setelah selesai memakan ayam hitam tersebut, Bu Rasmi langsung mencabut lagi bulu genderuwo dan dimasukkan ke dalam kain putih atau kain mori. Seketika sosok genderuwo itu menghilang. Bu Rasmi pun pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Bu Rasmi meletakkan kembali bulu genderuwo itu di dalam laci warungnya Bu Rasmi. Dan Bu Rasmi mendapat pesanan untuk acara syukuran. Bu Rasmi pun sangat bersedia untuk membuatkan pesanannya dan jumlahnya sangat banyak, yaitu 500 box. Akhirnya Bu Rasmi pun mencari karyawan untuk membantunya memasak di dapur. Dan ada juga yang berjaga di warungnya. Benar-benar usahanya Bu Rasmi ini semakin berkembang. Sampai akhirnya Bu Rasmi pun dapat berangkat naik haji bersama dengan Bella. Sementara saat Bu Rasmi naik haji, warungnya dikelola oleh karyawannya. Karena Bu Rasmi berangkat naik haji, jadi Bu Rasmi lupa tidak melakukan ritualnya ke bawah tempat pohon gayam. Dan setelah pulang dari naik haji, warungnya Bu Rasmi jadi sepi, tidak seperti biasanya. Ya ada, tapi beberapa orang saja yang datang ke warungnya Bu Rasmi. Hingga pada akhirnya Bu Rasmi sedikit berkurang pendapatannya karena sepinya pelanggan dan pembeli yang datang ke warungnya. Mungkin ini pengaruh dari Bu Rasmi tidak melakukan ritual saat itu. Tiba-tiba saja Bu Rasmi jatuh sakit. Sakitnya itu aneh, kakinya Bu Rasmi membengkak dan berwarna biru lebam. Akhirnya Bu Rasmi pun dibawa Bella menuju ke rumah sakit. Bu Rasmi diperiksa oleh dokternya hingga sampai dirongseng segala untuk mengetahui sakitnya itu. Setelah hasil dari rongsennya itu sudah keluar, kata dokter, Bu Rasmi ini menderita kanker tulang pada kakinya. Dan dokter mengatakan untuk segera dilakukannya operasi. Bella sebagai anaknya pun menyetujui demi kesembuhan ibunya. Namun ternyata perlengkapan alat medis yang ada di rumah sakit tersebut tidak memadai.
hingga akhirnya Bu Rasmi akan dirujuk ke rumah sakit lain yang lebih besar. Bella sudah mengeluarkan uangnya Bu Rasmi sangat banyak sekali. Dan sekarang pun warungnya Bu Rasmi masih buka, tapi tetap sepi, tidak seperti dulu lagi. Singkat cerita, Bu Rasmi sudah dilakukannya operasi, dan Bu Rasmi pun dibawa pulang. Bella sekarang harus merawat ibunya dan juga tetap menjaga warungnya. Karena Bu Rasmi belum bisa jalan juga. Apa mungkin karena yang masak bukan dengan tangan Bu Rasmi, jadi masakannya tidak enak. Dan para pembeli jadi tidak datang lagi ke warungnya Bu Rasmi. Suatu malam sekitar jam 6, Bella sedang merapikan dagangannya yang ada di warung karena harus tutup. Bella melihat ke arah pohon depan rumahnya yang berada di samping warung. Seperti ada sosok yang mengintip. Karena penasaran, Bella pun mencoba mendekat ke arah pohon tersebut. Saat Bella mendekat ke arah pohon tersebut, ternyata tidak ada siapa-siapa di belakang pohon itu. Akhirnya Bella pun segera masuk ke dalam rumahnya karena merinding dan ketakutan. Ketika Bella masuk ke dalam rumah, Bella melihat ibunya sudah kaku. Namun anehnya kepalanya Bu Rasmi ini menjadi gepeng. Dan saat Bella menghampiri ibunya, Bella melihat Bu Rasmi sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Bu Rasmi meninggal dengan keadaan kepalanya yang menjadi gepeng. Dan anehnya mulutnya Bu Rasmi saat meninggal itu menganga. Dan di dalam mulutnya terdapat banyak sekali bulu-bulu berwarna hitam di dalam mulutnya. Ketika mengetahui ibunya meninggal dunia, Bella seketika nangis histeris. Dan tidak menyangka ibunya meninggalkan Bella sendirian. Tetangga samping rumahnya yang mendengar suara tangisan Bella dan menjerit-jerit, akhirnya datang masuk ke dalam rumahnya. Dan betapa terkejutnya saat tetangganya itu melihat jenazahnya Bu Rasmi. Salah satu tetangganya itu pun memanggilkan Pak Ustadz untuk membantu mengurus jenazahnya Bu Rasmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini, Pak? Tanya Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz, Bu Rasmi, Pak, ucapnya. Bu Rasmi kenapa, Pak? Tanya Pak Ustadz penasaran. Bu Rasmi meninggal dunia, Pak, tapi jenazahnya sangat aneh sekali, Pak, jawabnya. Innalillahi wa innalillahi raji'un, ucap Pak Ustadz. Ya sudah, kalau begitu kita langsung ke sana saja, Pak, ucap Pak Ustadz. Akhirnya Pak Ustadz dan tetangganya Bu Rasmi itu pun datang ke rumahnya Bu Rasmi. Ketika Pak Ustadz melihat keadaannya Bu Rasmi, benar-benar syok. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Ustadz. Kemudian bulu-bulu hitam yang ada di mulutnya Bu Rasmi itu pun dikeluarkan, lalu dimasukkan ke dalam plastik bening, kemudian disimpan terlebih dahulu. Bu Rasmi meninggal dengan keadaan matanya yang melotot dan mulutnya menganga, serta kakinya Bu Rasmi yang membusuk. Bu Rasmi malam itu juga segera dimandikan dan disolatkan jenazahnya, karena lebih baik jenazahnya itu segera dimakamkan. Namun saat jenazahnya Bu Rasmi ini dimandikan, mulutnya Bu Rasmi ini terus mengeluarkan bulu-bulu hitam, dan entah dari mana asalnya bulu-bulu hitam tersebut, sehingga yang memandikan jenazahnya Bu Rasmi itu bergidik ngeri melihatnya. Hingga akhirnya setelah beberapa kali Bu Rasmi mengeluarkan bulu-bulu hitam dari mulutnya, Bu Rasmi didoakan oleh Pak Ustadz dan akhirnya sudah tidak mengeluarkan bulu-bulu hitam itu lagi. Prosesi pemakaman jenazahnya Bu Rasmi pun dilaksanakan malam itu juga di tempat pemakaman umum yang terdekat. Singkat ceritanya, sehari setelah kepergian ibunya, Bella tinggal sendirian di rumah. Dan sekarang Bella sudah tidak melanjutkan lagi sekolahnya karena tidak ada yang membiayai sekolahnya. Bella sekarang bekerja menggantikan ibunya berjualan warung. Namun warungnya masih sama sepi. Hanya 1-2 orang saja yang datang. Suatu malam Bella selalu merasa seperti ada yang mengawasinya di dalam rumahnya. Terkadang saat dini hari, Bella mendengar di dapurnya seperti ada orang yang sedang memainkan piring atau gelas. Karena penasaran, Bella pun pergi ke dapur. Namun saat Bella lihat di dapurnya itu tidak ada siapa-siapa. Seketika Bella merinding dan ketakutan. Bella langsung kembali masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamarnya.
Dan saat Bella masuk ke dalam kamarnya, betapa terkejutnya Bella melihat sosok pocong dengan wajah ibunya. Iya, wajahnya Bu Rasmi. Seketika Bella pingsan tak sadarkan diri hingga pagi. Pagi harinya, Bella terbangun. Dan saat bangun, Bella sudah tidak melihat lagi sosok pocong berwajah ibunya. Siang itu Bella pergi ke rumahnya Pak Ustadz untuk meminta bantuan. Bella pergi ke rumahnya Pak Ustadz Gofur, yang waktu itu membantu mendoakan ibunya Bella. "Assalamualaikum," ucap Bella. Waalaikumsalam. Nah Bella, ada apa? Tanya Pak Ustadz Gofur. Ayo masuk. Pinta Pak Ustadz Gofur. Bella pun masuk ke dalam rumahnya. "Saya merasa ada sesuatu kejanggalan Pak Ustadz dengan kematian ibu saya. Semalam saja saya didatangi sosok pocong berwajah ibu saya, Pak," jelas Bella. Astagfirullah. Ucap Pak Ustadz Gofur. Kalau begitu kita ke rumah kamu saja. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa menjadi bukti apa yang sebenarnya ibu kamu lakukan pada semasa hidupnya. Ucap Pak Ustadz Gofur. "Iya Pak Ustadz," jawab Bella. Lalu kemudian Bella dan Pak Ustadz Gofur pergi ke rumahnya. Bella ditemani oleh para tetangga yang lain juga. Semua warga ikut mencari ke seluruh isi rumahnya dan juga warungnya. Hingga pada akhirnya Bella menemukan sebuah kain putih yang tak tahu di dalamnya apa. "Pak Ustadz, saya menemukan ini," ucap Bella sembari memperlihatkan kepada Pak Ustadz. Bella menemukan benda tersebut di laci warung ibunya. Kain putih itu kemudian dipegang oleh Pak Ustadz Gofur. Lalu semuanya masuk ke dalam rumahnya Bella. Pak Ustadz juga mengambil bulu-bulu hitam disimpan di dalam lemari kamar Bu Rasmi. Lalu Pak Ustadz mulai membuka mata batinnya untuk menerawang apa kaitannya dengan benda tersebut. Setelah selesai menerawang, Pak Ustadz menceritakan semuanya kepada anaknya yaitu Bella, dan disaksikan oleh para tetangganya yang lainnya. Selama hidupnya Bu Rasmi melakukan hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Rasmi telah melakukan pesugihan penglaris bulu genderuwo pada warung dagangannya. Dan Bu Rasmi telah melanggar perjanjiannya, maka dari itu Bu Rasmi yang dijadikan tumbal. Jelas Pak Ustadz Gofur, Bu Rasmi ini melanggar perjanjiannya karena tidak datang di setiap Selasa Wage. Dan Bu Rasmi tidak memberikan kembali ayam hitam persembahan sosok genderuwo, sehingga sosok genderuwo tersebut murka dan Bu Rasmi lah yang menjadi makanannya. Astagfirullahaladzim, ucap para tetangganya. Seketika Bella menangis dan merasa malu atas perbuatan ibunya yang tidak diketahui oleh Bella selama ini. Pak Ustadz langsung membakar bulu-bulu hitam tersebut dan melenyapkannya. Pak Ustadz juga mendoakan untuk almarhumah ibunya Bella. Singkat cerita, setelah semuanya beres, sosok pocong ibunya sudah tidak ada lagi. Namun setelah beberapa hari setelahnya, Bella tiba-tiba saja meninggal dunia. Tidak ada satupun tetangganya yang tahu. Hingga suatu ketika tetangganya mencium bau bangkai dari rumah Bella. Para tetangganya juga sudah beberapa hari tidak pernah melihat Bella. Akhirnya tetangganya berbondong-bondong datang ke rumahnya Bella. Dan betapa terkejutnya melihat sudah meninggal dunia dalam keadaan sama seperti ibunya, dengan kepalanya yang gepeng dan mata melolot, serta mulutnya yang menganga serta mengeluarkan bulu-bulu hitam. Namun tidak diketahui penyebabnya atas meninggalnya Bella. Akhirnya Bella dimakamkan, dan rumahnya itu sekarang tidak ada yang menempatinya. Rumah dan warungnya yang ada di depan rumahnya itu menjadi angker. Maka sesulit apapun perekonomian dan cobaan, kita jangan pernah melakukan hal yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun yang bersekutu dengan jin atau sejenisnya pasti akan berakhir dengan menderita, karena itu semua tipu daya jin. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat hal musyrik. Itulah kisah cerita Bu Rasmi dan Bella yang melakukan pesugihan. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya.
Terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu support channel Fakta Misteri. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya panjang umur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.